Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Ayuning Tias dari jurusan Psikologi dengan nomor NIM 20200701203. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dari materi 9 mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Berikut video presentasi yang akan saya bahas. Pengertian ejaan menurut KBBI ialah kaidah-kaidah cara yang menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Ejaan juga dapat menentukan kebakuan dan ketidakbakuan kalimat. Jika ejaannya benar, maka sebuah kalimat dapat dikatakan baku. Dan jika ejaannya salah, maka sebuah kalimat dapat dikatakan tidak baku. Kesalahan ejaan biasanya terjadi karena salah penggunaan tanda baca maupun kesalahan dalam penulisan sapaan. Kemudian ada perkembangan ejaan Indonesia. Mulai dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Swandi, ejaan yang disempurnakan hingga PUEBI. Ejaan Van Ophuijsen ini ditetapkan pada tahun 1901 dengan ciri khasnya yaitu penggunaan huruf J yang dibaca sebagai huruf Y, penggunaan huruf OE yang dibaca sebagai huruf U, dan penggunaan tanda diakritik, misalnya pada kata makmur. Kemudian ejaan Swandi yang ditetapkan pada tahun 1947 dengan ciri khasnya yaitu penggunaan huruf U untuk menggantikan huruf OE, penggunaan bunyi sentaka untuk menggantikan tanda diakritik, dan kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Kemudian ada ejaan yang disempurnakan yang diberlakukan pada tahun 1972 yang merupakan penyempurnaan dari ejaan yang sebelumnya, yaitu ejaan Swandi. Dan yang terakhir, PUEBI. PUEBI ditetapkan menjadi ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015. Di tahun 2015, PUEBI merupakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku mulai saat ini yang ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015. PUEBI juga merupakan penyempurnaan dari ejaan yang disempurnakan. Antara PUEBI dengan ejaan yang disempurnakan terdapat beberapa perbedaan, yaitu diantaranya penambahan huruf diftong E, kemudian penambahan pedoman penggunaan huruf tebal, pedoman penggunaan huruf kapital. Dalam PUEBI, penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya masing-masing. Penulisan ejaan yang di atas tersebut diantaranya ialah pemakaian abjad, huruf vokal, dan huruf konsonan. Penulisan huruf kapital, penulisan huruf miring, penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, gabungan kata. Kemudian ada penulisan angka dan lambang bilangan, persukuan, dan yang terakhir penempatan tanda baca atau punktuasi yang mencakup tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda hubung, dan sebagainya. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital biasanya dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, sebagai huruf pertama unsur nama orang, dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan atau kata ganti untuk Tuhan. Kemudian dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama. Kemudian ada penggunaan huruf kapital, itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Kemudian dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Kemudian dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, dan yang terakhir huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Kemudian ada penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul bab, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk daftar pustaka.
Kemudian penulisan huruf miring ini juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah maupun bahasa asing. Dan yang terakhir, penulisan huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Kemudian ada penulisan unsur serapan. Bahasa Indonesia menyerap dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, sehingga berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, contohnya itu de facto, de jure, dan reshuffle. Kemudian kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikut contoh kata serapan. Tulisan kata. Dalam PUEBI ini, penulisan kata memiliki banyak ragamnya, seperti kata dasar, kata turunan, gabungan kata, pemenggalan kata, kata ganti, bentuk ulang, dan sebagainya. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan tersendiri, dan imbuhan baik awalan, penyisipan maupun akhiran pada kata turunan dihubungkan serangkai dengan kata dasar. Jika terdapat awalan atau akhiran pada gabungan kata, maka awalan atau akhiran tersebut ditulis serangkai dengan kata dasar. Berikut contoh bentuk kata yang baku dan kata yang tidak baku. Kemudian ada pemakaian tanda baca. Dalam PUEBI, pemakaian tanda baca mencakup tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda garis miring, apostrof, dan lain-lain. Namun pada presentasi kali ini saya hanya akan membahas tanda titik, tanda koma, dan tanda petik. Tanda titik ini biasanya dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Kemudian tanda titik juga dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Dan terakhir, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Kemudian tanda koma. Tanda koma ini biasanya dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Kemudian tanda koma juga dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dan terakhir, titik koma juga dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Kemudian yang terakhir, tanda petik. Tanda petik ini biasanya dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Dan yang terakhir, tanda petik juga dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.